Jadi ada hal-hal yang memang kita nggak bisa tuh kalau main secara tim misalnya gitu ya, mau menang sendiri gitu kan. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam Dunia Leadership Coaching. Teman-teman, kali ini kita mau tentang strategic thinking. Apa sih itu strategic thinking ya? Terus bedanya apa sama strategic planning? Nah, teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya, Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana, apa kabar? Kabarnya Kak? Baik-baik. Sehat-sehat ya Kak? Alhamdulillah. Seger nih kayaknya nih Kak. Seger, abis makan, makan biasa ya, makan buah tapi sekarang tadi. Oh oke, ya, bikin seger itu ya. Oke, Kak Adit, nih kita mau bincang-bincang nih tentang strategic thinking. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang perlu strategic thinking gitu kan. Terus ada juga yang bilang perlu strategic planning. Nah, apa sih ini bedanya strategic thinking, strategic planning, kapan dipakainya gitu ya? Gimana tuh Kak Adit? Yes, terima kasih. Ya ini memang kata-kata strategic ini lagi banyak ngetren ya. Di kalangan pekerjaan atau di dunia profesional atau apapun lah ya, istilahnya strategic apa itu ya. Ini pengalaman saya nih sebagai seorang melakukan coaching buat para eksekutif ya, level eksekutif, leadership coaching. Salah satu topik yang menjadi sering yang dipakai sebagai bahan untuk coaching itu adalah tentang strategic thinking, harus bisa di-improve strategic thinkingnya, strategic planningnya, segala macam bla bla bla, hasil assessmentnya juga, ini strategic thinkingnya ini perlu ditingkatkan. Nah itu apa gitu ya bedanya antara strategic thinking dengan strategic planning gitu ya. Dan apalagi sih strategi itu ya kan? Iya, strategi itu sendiri apa itu ya? Strategi gitu ya. Ya mungkin kalau dibuka di Google banyak lah ya bahasanya dengan bahasa yang sangat-sangat textbook gitu ya. Kalau saya sih lebih kepada gini sih, ya berpikir strategis atau strategi itu sendiri kan sebetulnya adalah suatu bentuk kalau kita mau mencapai tujuan itu contohnya goal tertentu gitu ya. Nah strategi kita untuk mencapai goal itu kayak apa sih gitu ya, kayak strategi atau misal gini, kalau teman-teman di sini yang pemain suka main sepak bola ya, itu kan sama coachnya gitu kan, pemainnya itu goal gitu kan, tujuannya kan goal tuh, kita bicara goal tujuannya, strategi bagaimana untuk bisa goal itu ya, langkah-langkahnya, rencananya, step-stepnya gitu ya. Apapun milestone itu gitu ya, milestone-nya gitu ya, itu kayak apa gitu ya. Nah jadi kalau kita berpikir strategis itu artinya merencanakannya gitu ya, atau berpikirnya itu adalah secara jangka panjang jauh gitu ya, mencapai goal. Jadi tidak untuk kepentingan sesaat contohnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kan dalam namanya sepak bola itu ada juga pemain yang harus berkorban gitu ya. Harus berkorban supaya pencapaian golnya bisa terjadi gitu ya. Main catur juga gitu kan, kadang-kadang kita harus mengorbankan pionnya atau mengorbankan biduk apa gitu ya, sehingga pada akhirnya memang jangka pendeknya dia ada ruginya, tapi jangka panjangnya dia bisa skakmat kan, bisa menang. Sama sepak bola juga gitu, main basket juga gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita nggak bisa tuh kalau main secara tim misalnya gitu ya, mau menang sendiri gitu kan. Harus dia sendiri harus berkorban, harus bekerja sama dengan yang lain gitu ya. Kadang-kadang dia harus mengorbankan dirinya juga gitu. Contoh ya. Nah, itu adalah kita bagaimana strategi itu, strategi. Nah, strategi ini tentu agar terjadi ya perlu proses berpikir kan. Makanya disebut strategic thinking. Strategic thinking itu adalah mental proses di kepala kita dalam rangka pada akhirnya supaya kita bisa mendapatkan suatu cara mencapai suatu tujuan jangka panjang. Nah itu adalah strategic thinking gitu ya. Lalu apa beda dengan strategic planning?
Nah, strategic planning itu adalah perencanaan strategik. Itu adalah salah satu output utama dari strategic thinking sebetulnya ya. Tapi apa ya, kalau strategic planning itu salah satu output saya katakan, berarti bukan hanya itu aja sih. Jadi strategic thinking itu bukan hanya tentang strategic planning gitu ya. Strategic planning itu lebih kepada rencana-rencana untuk mencapai goal yang sudah di breakdown secara apa ya, linear gitu ya. Dari start sampai selesai gitu. Tapi agar supaya kualitas strategic planning yang bagus gitu ya, perlu strategic thinking yang bagus juga gitu loh. Berarti kalau strategic thinking ini kita memikirkan milestone-nya, step-stepnya, prosesnya, baru kalau strategic planning itu masuk ke action-nya. Strategic planning masih rencana, tapi rencananya sudah dibuat fix dan tertata gitu ya. Dan sudah diatur secara, misalnya paling sering itu secara timeline gitu, secara timeline. Tapi kalau strategic thinking itu lebih dinamik di dalam pikirannya dia gitu loh, dan terus menerus gitu ya. Bahkan segala hal gitu ya, dia bisa melihat, dia bisa berpikir secara, dia bisa memikirnya secara strategik segala hal. Bukan hanya tentang bisnis ya, tapi termasuk segala ide hal, gitu ya Kak Adit, ide, inovasi, segala macam. Dia bisa berpikir secara strategik juga gitu. Jadi sebetulnya hal yang mendukung terbentuknya suatu strategic planning yang baik itu sangat ditentukan oleh kemampuan berpikir strategiknya orang tersebut. Gitu ya. Kalau strategic planningnya aja bisa diajarkan kan, ini cara bikin strategic planning, ini template-nya. Pertama bikin SWOT analisis dulu misalnya gitu ya, kemudian nanti bikin rencana nanti dilakukan dilihat bagaimana untuk mengantisipasi SWOT itu misalnya, kemudian dimasukkan lagi customer input, mungkin customer feedback gitu ya. Akhirnya dibuatlah strategic planning gitu. Tapi itu nggak akan bisa terbentuk dengan bagus kalau yang menyusunnya tidak punya strategic thinking yang mendukung gitu loh. Nah, ini kalau kita ngomongin strategic thinking, bagaimana dia punya ide, selalu punya inovasi. Ini siapa aja sih ya Kak Adit ya? Kira-kira dalam yang betul. Sebetulnya siapa saja yang harus punya kemampuan ini ya, yang bisa melakukan strategic thinking. Iya. Idealnya semuanya di perusahaan gitu kan. Tapi tentu ada prioritasnya ya, atau ada klasifikasinya lah gitu. Tentu yang sangat-sangat perlu memiliki strategic thinking yang sangat bagus, yang kuat gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Adalah level level leadership ke atas ya, eksekutif ke atas gitu. Nah, level eksekutif tuh ya bisa jadi director, GM pun mungkin karena kebutuhan bisnisnya dia juga harus memiliki strategic thinking yang cukup jauh gitu ya. Tapi dari direktur sampai ke pemiliknya, owner ya. Nah itu CEO, owner, siapapun yang level atas, dia itu harus punya skill strategic thinking yang kuat, sehingga dia bisa menelurkan planning yang juga sangat strategik dan sangat berkualitas gitu ya. Dan bisa menjawab kebutuhan bisnisnya gitu. Tentunya ini untuk kelangsungan keberadaan perusahaan juga dong ya, berarti Kak Adit ya. Ujung-ujungnya kan ke situ. Ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya dia bisa memajukan perusahaannya kan gitu. Iya, inovasi baru apa gitu ya. Nah, gitu, inovasi baru apa nih? Oh, sekarang zaman pandemik gitu ya. Market gimana nih gitu kan. Oh, apalagi kompetitor semakin agresif aja nih gitu ya. Strategi kita gimana gitu ya. Nah, itu kan perlu strategic thinking yang berpikir strategik yang sangat ini ya. Nah, apa sih yang kemungkinan akan bertanya gitu ya, apa sih yang menentukan keberhasilan atau keefektivitasan atau yang menentukan strategic thinking yang itu gitu, yang bagus itu gitu ya. Nah, itu kan saya tadi bilang strategic thinking itu adalah mental proses di kepala ya. Nah, mental proses ini sendiri sebetulnya didukung oleh software di kepala nih. Saya nanya kan software lah. Kalau istilah kerennya itu metaprogram gitu ya. Metaprogram. Neuro di dalam. Nah, gitu deh. Nah,
Ada beberapa gitu ya, ada beberapa metaprogram atau aplikasi software di kepala yang akan bisa mendukung kualitas dari strategic thinking seseorang. Yaitu pertama ya, software yang dia bisa melihat secara big picture ketimbang detail, tapi dia bisa lihat big picture ya, dari segala sisi gitu ya. Dan kemudian dia bisa juga menempatkan kemampuan software yang bisa membuat dia tuh menempatkan dirinya ke berbagai posisi gitu loh. Dia bisa menempatkan diri dari sisi customer, dia bisa menempatkan dirinya dari sisi vendor, dari sisi segala macam ya. Itu. Kemudian ada juga kemampuan yang dimana dia bisa mensintesa segala informasi gitu loh. Mensintesa itu informasi yang banyak disusun menjadi suatu bentuk yang baru gitu loh. Mensintesa itu ibaratnya kalau Lego itu kepingan-kepingan Lego jadi yang nggak jelas gitu, kepingan-kepingan Legonya, tapi bisa disusun menjadi bentuk yang bagus, ya kan? Bisa bangunan, bisa mobil, apa kan Lego kan gitu ya. Itunya brick-bricknya itu apa istilahnya tuh, piece-nya itu ya, piece Legonya itu ya. Itu kan berserakan ya kalau di meja, banyak ratusan Lego. Dia mau dibuat apa nih gitu kan. Nah, kemampuan dia mensintesa itu, menyusun-nyusun itu, ya itu menjadi suatu bangunan yang bagus. Itu namanya kemampuan dia sintesis gitu ya. Itu. Jadi big picture, kemudian juga proaktif. Ya, proaktif ketimbang reaktif ya. Jadi orang yang punya aplikasi di kepalanya metaprogram yang proaktif ya, itu sangat mendukung strategic thinkingnya. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah future oriented ya. Dia bisa dia ngelihat aplikasi dalam dirinya itu yang bisa memfokuskan dia untuk melihat secara future gitu ya, ketimbang current, masa kini gitu ya. Jadi kalau timeline, ibaratnya kalau di NLP itu timeline dia itu through ya, through time, bukan in time gitu. Big picture, through time, proaktif, kemudian tadi ya bisa mensintesa. Tiga nih berarti ya? Banyak gitu ya. Banyak ya? Sebetulnya banyak, tapi yang utama itu. Baru tiga ya, big picture ya kan, terus proaktif, gitu ya. Nah itu harus dilatih memang. Bisa nggak sih dilatih? Bisa gitu. Itu bukan bakat segala, bukan semata-mata bakat dan bukan semata-mata dilahirkan ya. Tapi itu dilatih. Metaprogram itu sesuatu yang bisa dilatih kok. Gitu, bisa di develop gitu, bisa dikembangkan. Oke. Kak Adit, yang menarik di sini nih, saya pengen tahu nih, jadi bertanya-tanya juga nih. Taruhlah proses strategic thinking ini ada di level manager ya, manager ke atas gitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang coaching itu di bagian mana coaching ini bisa membantu seorang manager, level manager ke atas ini dalam mengaplikasikan strategic thinkingnya dia? Ya, jadi ini ya. Iya. Berpikir strategic thinking. Tentunya melatih mereka berpikir strategik itu dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Yang menstimulir dia untuk berpikir secara strategik gitu ya. Yang berstimulir, misalnya kita mengajukan pertanyaan yang membuat dia akhirnya melihat suatu problemnya itu dari big picture. Gitu ya, kita latih. Itu kan dia kita memfasilitasi dia untuk membiasakan diri untuk melihat. Berarti dia bisa melatih sendiri gitu dengan pertanyaan-pertanyaan dia sendiri gitu ya. Iya, pertama tentu dari coachnya. Cuma lama-lama dia akan terbiasa dan kemudian akhirnya sebelum ditanya dia sudah duluan bisa berpikir strategic thinking, big picture contoh gitu. Jadi hal-hal itulah yang teknik-teknik bertanya khusus itu ya, yang menstimulir proses berpikir di kepalanya, mengaktifkan software-software yang tadi big picture, software yang proactiveness, software yang berkaitan dengan future oriented gitu. Itu yang distimulir gitu loh. Jadi sebetulnya modalnya udah ada di kepalanya gitu. Cuman dengan teknik bertanya khusus yang tertentu itu yang men-trigger, yang membangunkan software-software itu gitu loh. Dan tentunya ya kalau baru pertama kali dibangunkan mungkin agak susah ya. Kalau orang yang tidur nyenyak udah lama seharian tidur, kalau dibangunin kan nggak langsung bangun dan nggak langsung dia seger kan.
Tapi kumpulin nyawanya ya, dulu. gitu loh, dikumpulin dulu nyawanya. Mungkin masih kriap-kriap dulu gitu kan otaknya gitu ya, masih ibaratnya dia masih mulai berjalan gitu, tapi belum bangun banget ya softwarenya. Ya mungkin dengan beberapa sesi lama-lama dia sudah terlatih gitu. Oke. Berarti di sini coaching tuh sangat membantu ya. Iya, Kak Adit ya, sangat membantu terutama bagi seorang leader, gimana dia bisa menstimulasi dirinya sendiri untuk melakukan proses strategic thinking ini gitu ya. Oke, wah menarik banget ya teman-teman. Oke, kalau misalnya ada seputar pertanyaan, ada pertanyaan seputar dengan topik kita kali ini, boleh langsung dilayangkan ke YouTube channel Dunia Leadership Coaching ya teman-teman, kita tunggu. Dan kalau ada teman-teman yang pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan mengenai coaching ini di mana nih Kak Adit? Oke teman-teman, kalau ada yang tertarik pengen belajar coaching ya silakan buka website kami di www.corporaconsulting.com. Kalau teman-teman ingin bicara atau baca artikel tentang coaching leadership, silakan buka di www.leadershipuniversity.co.id. Oke, nah teman-teman menarik ya bincang-bincang kita kali ini. Kayaknya sampai di sini dulu ya Kak Adit ya. Siap. Kita akan lanjut dengan bincang-bincang kita yang lebih menarik berikutnya ya. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, dengan saya Melani. Saya Aditya Mijaya. Oke, sampai jumpa.